Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Ibu Asesor pada Sertifikasi Dosen Gelombang 1 tahun 2026. Perkenalkan, nama saya Dini Arianti. Saya adalah dosen S1, jurusan Teknik Sipil, Fakultas Teknik dan Sains, Universitas Ibnu Khaldun Bogor. Saya membuat video ini dalam rangka menyusun pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT dalam rangka pemenuhan persyaratan sertifikasi dosen tahun 2026. Pada video ini, saya akan menjelaskan mengenai salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu mata kuliah Ilmu Lingkungan. Mata kuliah Ilmu Lingkungan merupakan mata kuliah wajib di semester 3 dengan bobot 2 SKS. Mata kuliah ini memberikan penjelasan atau pemahaman mengenai konsep-konsep dasar komponen lingkungan serta dampak pencemarannya dan upaya pengelolaan lingkungan dalam rangka pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran lulusan atau CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini ada dua, yaitu 1. Menguasai dasar ilmu sains, teori, prinsip, dan standar dalam bidang rekayasa struktur, transportasi, sumber daya air dan lingkungan, geotek, serta mampu menerapkannya dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, dan evaluasi infrastruktur. Dan kedua, mampu merancang dan menyelesaikan permasalahan rekayasa struktur, transportasi, sumber daya air dan lingkungan, serta geotek secara sistematik, kreatif, dan berorientasi pada keberlanjutan lingkungan serta kebutuhan masyarakat. Berdasarkan CPL tersebut, maka CPMK pada mata kuliah ini ada 4, yaitu 1. Mengemukakan konsep dasar ekologi, ilmu lingkungan, daya dukung lingkungan, dan dampak pembangunan sebagai dasar dalam pengelolaan lingkungan pada kegiatan rekayasa teknik sipil. 2. Menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan dan menerapkan prinsip pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah domestik, limbah B3 untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. 3. Menerapkan prinsip penyediaan air baku dan sistem penyediaan air bersih dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan pada bidang teknik sipil. 4. Menganalisis kebutuhan air bersih suatu kawasan sebagai dasar perencanaan sistem penyediaan air bersih yang memenuhi aspek teknis dan keberlanjutan lingkungan. Berdasarkan CPMK tersebut, maka teori atau materi yang diberikan kepada mahasiswa dalam satu semester adalah 1. Teori dasar ekologi, ilmu lingkungan, dan daya dukung lingkungan. 2. Dampak lingkungan terhadap pembangunan infrastruktur. 3. Teori genangan dan infrastruktur dalam penanganan genangan dan banjir. 4. Pencemaran air limbah dan pengelolaannya. 5. Pencemaran limbah padat dan pengelolaannya. 6. Pencemaran limbah B3 dan pengelolaannya. 7. Pemanfaatan air baku. Dan terakhir 8. Sistem penyediaan air bersih. Dalam pelaksanaannya, mata kuliah ilmu lingkungan terdiri dari 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali UTS, dan 1 kali UAS, sehingga total pertemuan menjadi 16 minggu. Metode pembelajaran yang diterapkan pada mata kuliah ini adalah gabungan asinkronus dan sinkronus. Metode asinkronus diterapkan pembelajaran di kelas antara dosen dan mahasiswa sesuai dengan jadwal yang ditetapkan atau juga dapat dilakukan secara online. Sedangkan metode asinkronus merupakan pembelajaran mandiri mahasiswa yang dilakukan di luar jadwal pembelajaran seperti pengerjaan tugas mandiri, tugas kelompok, dan penyusunan laporan atau makalah. Adapun komponen penilaian untuk mengevaluasi keaktifan mahasiswa ataupun kemampuan mahasiswa dalam memahami materi ada 4. 1. Kehadiran sebesar 15%, 2. Tugas sebesar 20%, 3. UTS sebesar 25%, dan terakhir UAS sebesar 40%. Selanjutnya, saya akan menayangkan liputan video pembelajaran ilmu lingkungan pertemuan keempat dengan materi pencemaran air limbah dan pengelolaan air limbah domestik. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semuanya. Apa kabarnya pada hari ini? Baik. Oke, semoga tetap semangat ya. Oke, kita lanjut ke pertemuan keempat di mata kuliah ini, yaitu tentang pencemaran air limbah dan pengelolaan air limbah domestik. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kita review sedikit mengenai materi minggu lalu, yaitu tentang genangan dan upaya penanganan genangan atau banjir. Oke,
Kira-kira ada yang masih ingat apa saja sarana dan prasarana atau infrastruktur atau upaya dalam penanganan genangan atau banjir? Garang-garang, Bu. Saya, Bu, ruang terbuka hijau, Bu. Lubang biopori, Bu. Tanggul banjir, Bu. Ya, oke. Jadi masih ingat semua ya dan masih paham. Oleh karena itu, jadi kita bisa lanjut ke materi kita tentang air limbah. Sebelumnya saya mau menjelaskan mengenai capaian pembelajaran pada hari ini. Untuk CPMK-nya itu masih sama antara minggu lalu, minggu ini, dan minggu depan, yaitu menganalisis permasalahan pencemaran lingkungan dan menerapkan prinsip pengelolaan air limbah domestik, pengelolaan sampah domestik, dan limbah B3 untuk mendukung pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Adapun capaian pembelajaran pada hari ini yaitu adalah diharapkan mahasiswa mampu menganalisis pencemaran air limbah domestik dan prinsip pengelolaan air limbah domestik sesuai kaidah lingkungan berkelanjutan. Oke, nah kurang lebih ini adalah sub bahasan yang akan kita bahas pada hari ini. Yang pertama, definisi air limbah dan sumber air limbah. Lanjut ke kondisi sanitasi di Indonesia saat ini. Lalu hubungan air limbah dan air bersih. Dan yang terakhir kita akan membahas mengenai baku mutu dan pengolahan air limbah domestik. Oke, kita lanjut ke subbahasan yang pertama mengenai definisi dan sumber air limbah. Apa itu air limbah? Air limbah adalah air yang berasal dari sisa suatu proses dalam suatu kegiatan. Nah, sumber air limbah itu ada dua, air limbah domestik dan air limbah non domestik yang akan kita bahas pada hari ini. Sedangkan untuk air limbah industri itu kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Untuk air limbah domestik adalah air limbah yang berasal dari aktivitas hidup sehari-hari manusia yang berhubungan dengan pemakaian air. Ya, ada dua air limbah domestik itu, ada grey water dan ada black water. Apa itu grey water dan black water? Saya lanjut ke slide berikutnya dulu. Maaf. Ya. Black water adalah air kotor atau air limbah yang berasal dari toilet atau WC, atau ibaratnya biar gampangnya air yang bersumber dari kotoran manusia. Ya mohon maaf, misalnya seperti pija dan air seni. Pokoknya air yang keluar dari kotoran manusia yang berasal dari kloset, ibaratnya itu disebut dengan black water. Kalau grey water itu air kotor yang berasal dari limbah kamar mandi dan sisa kegiatan dapur rumah tangga. Misalnya air hasil dari mencuci, memasak, menyiram tanaman, mencuci kendaraan, membilas, apapun lah selain dari kotoran manusia, itu kita sebut dengan grey water. Air limbah, baik grey water atau black water itu harus dikelola dengan baik. Karena apa? Yang menjadi sumber utama limbah perkotaan. Ya. Kenapa harus dikelola dengan baik? Karena dia dapat mencemari lingkungan. Karena apa? Air limbah itu air kotor. Oke, dia bukan air yang bersih lagi. Ya, dimana jika tidak dikelola, dia akan memberikan pencemaran pada air. Dia akan menimbulkan bau dan menimbulkan penyakit. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia dengan negara-negara ASEAN lainnya yang bergabung dalam PBB itu punya komitmen. Dikatakan atau disebutkan biasanya adalah SDGs. Ada yang tahu SDGs-nya apa? SDGs adalah Sustainable Development, ya betul, goals. Itu ada yang tahu ya. Jadi adalah rencana atau komitmen dalam rangka pembangunan berkelanjutan. Dia isinya ada 17 komitmen nih. Nah, Indonesia dalam sanitasi air limbah itu berusaha untuk mencapai komitmen nomor 6. Yaitu mengenai air bersih dan sanitasi air. Sanitasi pada air limbah itu ada 3 istilahnya, ada sanitasi dasar, ada sanitasi layak, dan sanitasi aman. Perbedaannya apa? Kalau sanitasi dasar itu adalah sarana pengolahan air buangan yang masih bersifat konvensional, sangat tradisional dan sangat sederhana. Misalnya apa ya, buang air besar, ada sih jambannya, tapi kotorannya tidak ditampung dengan bangunan lain, jadi langsung nyemplung aja ya ke sungai lah, ya ke tanah lah. Lebih naik lagi levelnya disebut dengan sanitasi layak. Jadi fasilitas buangan air limbah itu sudah memenuhi syarat kesehatan.
Jadi dia sudah punya jamban dan sudah dilengkapi dengan leher angsa. Jadi jamban dilengkapi dengan leher angsa seperti ini. Tujuannya apa? Agar air buangan yang masuk ke dalam saluran ini tidak mudah naik ke atas, baik aroma ataupun cairannya atau kotorannya. Karena tadi melewati perpipaan yang berliku atau kita kenal dengan leher angsa. Dan kemudian dilengkapi di bawahnya ini bangunan septic tank. Jadi tidak lagi langsung ke tanah atau ke air atau ke sungai. Ya. Itu disebut dengan sanitasi layak. Lalu ada sanitasi aman, level yang paling atas, yaitu adalah tangki septic tank ini dilakukan pemeliharaan berupa penyedotan 3 sampai 5 tahun sekali. Tadi berkaitan dengan kondisi sanitasi air limbah dan komitmen Indonesia terhadap SDGs. Bagaimana sih kondisi sanitasi existing di Indonesia saat ini? Itu bisa dilihat dari grafik yang ini, ya. Yang warna hijau itu adalah akses sanitasi aman. Jadi capaiannya itu adalah kita berharap seluruh rumah tangga di Indonesia itu tercapai akses sanitasi aman, ya. Nah, pemerintah menargetkan pada tahun 2029 itu 30% rumah tangga terlayani dengan akses sanitasi aman. Nah, realisasinya pada tahun 2024 masih 10,25%. Jadi ada gap kurang lebih 19, something untuk mengejar akses sanitasi aman sebesar 30% pada tahun 2029. Lalu jika dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya, di mana sih posisi Indonesia? Ya, dia masih jauh tertinggal ya di warna merah ini. Kita 10,16% atau 10,25%. Negara lainnya itu sudah di atasnya ya. Kita lihat paling 100% Singapura. Jadi Singapura ini seluruh fasilitas baik domestik atau non domestik sudah mengolah air limbahnya secara terpusat atau akses sanitasi aman, sudah tercapai akses sanitasi aman. Sedangkan Indonesia kita butuh berbenah. Oleh karena itu pemerintah sangat mencanangkan program akses sanitasi aman agar tercapainya target SDGs. Jadi teman-teman, ternyata ada kaitan antara air limbah dan air bersih. Kira-kira ada yang mau menyampaikan pendapatnya atau idenya? Apa sih keterkaitan atau hubungan antara air limbah dan air bersih? Bu, menurut saya air limbah berasal dari penggunaan air bersih. Menurut saya kualitas air bersih didapatkan bagaimana air limbah itu diolah. Oke, tadi jawabannya sudah cukup tepat semua ya. Jadi kalau boleh saya lengkapi, teman-teman bisa lihat di gambar ini. Ini adalah kondisi ideal dari circle air bersih dan air limbah, ya. Jadi bermula dari ini badan air. Jadi air bersih yang kita gunakan, baik air minum atau air yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari, itu kita mengambil sumber air baku dari badan air, bisa berupa sungai, laut, danau atau air permukaan lainnya. Sumber air baku itu diolah di instalasi pengolahan air bersih atau air minum, ya, atau yang dikenal dengan PDAM. Nah, PDAM itu akan mensuplai air bersih atau air minum ke pemukiman, ke rumah-rumah kita. Lalu dalam kegiatan sehari-hari kita, dalam kegiatan domestik kita di rumah, itu kita akan menghasilkan air limbah, baik grey water ataupun black water. Air itu akan diolah yang disebut dengan IPAL atau instalasi pengolahan air limbah. IPAL ini akan mengolah air limbah sehingga akan menghasilkan air limbah yang sesuai dengan baku mutu sehingga aman untuk dibuang lagi ke badan air penerima. Begitu sirkelnya dan seterusnya. Kembali lagi air baku akan diolah oleh IPAL, dialirkan ke rumah menghasilkan air limbah, diolah ke IPAL, dibuang lagi ke badan air. Bayangkan jika terdapat kondisi yang tidak ideal atau ibaratnya gangguan dalam pengolahan air limbah. Misalnya tadi di sini air limbah yang dihasilkan oleh rumah tidak diolah di IPAL, melainkan misalkan langsung dibuang ke drainase yang akan ujung-ujungnya mengalir ke badan air permukaan, ke sungai atau ke badan air lainnya. Hal tersebut akan mencemari sumber air baku kita,
ya kan? Akibatnya apa? Sungai tersebut kualitasnya akan menurun. Nah, atau bisa juga kita kenal dengan algae blooming. Jadi algae blooming itu adalah pertumbuhan alga, mikroorganisme alga yang sangat rapid, yang sangat masif, yang tidak terkendali, yang sangat cepat, di mana itu akan menjadi sumber polutan utama dari sungai tersebut. Ya. Ditambah lagi, kalau di luar dari konteks pengelolaan air limbah adalah adanya perubahan iklim, suhu lingkungan yang meningkat. Suhu lingkungan yang meningkat itu akan menyebabkan algae blooming itu lebih cepat lagi pertumbuhannya. Selain itu, dengan suhu lingkungan yang meningkat tadi, itu berarti apa? Evaporasi air akan semakin tinggi. Ya, jadi udahlah sungai tercemar. Dampak yang kedua adalah apa? Terjadinya kekeringan juga. Jadi akan semakin kompleks nantinya air baku yang bisa diolah menjadi air minum. Oleh karena itu apa tadi? Air limbah itu harus dikelola, tidak boleh langsung dialirkan ke saluran perkotaan dan dibuang ke badan air. Nah, dalam pengolahan air limbah itu targetnya adalah ke baku mutu air limbah. Ya, apa itu baku mutu? Baku mutu adalah ukuran batas atau kadar unsur pencemar atau jumlah unsur pencemar yang ditenggang itu yang diizinkan ya, dalam air limbah yang akan dibuang ke suatu media air. Ya. Untuk mencapai baku mutu air limbah ini dibutuhkanlah pengolahan air limbah. Oke, biar jangan ngantuk, baca Mas. Pengolahan air limbah adalah apa? Pengolahan air limbah adalah proses untuk mengurangi dan atau menghilangkan sifat bahaya dan atau sifat racun pada air limbah untuk memenuhi baku mutu air limbah. Ya, oke, terima kasih Mas. Jadi pengolahan air limbah adalah rangkaian untuk tercapainya baku mutu air limbah. Ya. Baku mutu air limbah sendiri itu diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup, baru saja diterbitkan. Ini peraturan terbarunya ya. Nomor 11 tahun 2025 yang diterbitkan pada September 2025 lalu ya, tentang baku mutu air limbah dan standar teknologi pengolahan air limbah untuk air limbah domestik. Lalu secara garis besar bagaimana sih air limbah itu dikelola? Ya. Itu bisa mengacu dari Peraturan Menteri PUPR nomor 4 tahun 2017. Jadi teman-teman ada 2 pengolahan air limbah. Ada SPALD ini adalah sistem pengolahan air limbah domestik. Itu ada 2, setempat dan ada terpusat. Atau biasanya kita juga kenal dengan ini adalah on-site, ini adalah off-site. Nah, kalau setempat ini berarti pengolahan air limbahnya itu berada di sumber penghasil air limbah. Tapi kalau terpusat itu pengolahan air limbahnya berada di luar sumber air limbah. Contohnya apa? Kalau setempat ini misalnya tadi septic tank. Septic tank kan lokasinya di mana sumber limbahnya, di situ ada septic tanknya. Tapi kalau terpusat itu contohnya apa? IPAL perkotaan, IPAL komunal, seperti itu. Jadi lokasinya tidak di setiap rumah tapi di area yang jauh dari sumber limbah. Dikhususkan untuk menampung beberapa sumber air limbah seperti itu. Kurang lebih seperti gambaran ini ya. Yang atas itu adalah untuk SPAL DS. Nih. Kalau SPAL DS ingat ini setempat, ada SPAL DT. T itu artinya terpusat. Nah, yang atas itu SPAL DS. Jadi alurnya apa? Ada subsistem pengolahan setempat. Yang artinya apa? Limbah yang ada di septic tank, baik septic tank individual dari setiap rumah atau septic tank komunal. Ada juga tuh septic tank komunal yang mana kalau rumah-rumah yang sangat padat itu kan kita tidak mungkin menempatkan septic tank satu rumah. Jadi misalnya septic tanknya itu ada agak jauh dari rumah yang bisa menampung kurang lebih 10 rumah. Lalu bagaimana dengan SPAL DT atau IPAL terpusat tadi? Kalau IPAL terpusat berarti pengolahan limbahnya berada di luar sumber penghasil limbah. Jadi limbah dari rumah-rumah yaitu dialirkan dengan menggunakan jaringan perpipaan. Jadi
dialirkan dengan jaringan perpipaan menuju pipa pengumpul yang ukuran diameternya lebih besar, yang berada biasanya jalan-jalan raya, untuk masuk ke dalam IPAL perkotaan atau IPAL permukiman atau masuk ke dalam IPAL skala kawasan tertentu. Kemudian nanti hasil pengolahan dari IPAL itu selain menghasilkan air bersih yang bisa dibuang ke badan air penerima, itu juga menghasilkan lumpur. Nah, lumpurnya akan diangkut ke IPLT lagi, jadi akan ketemu di IPLT atau instalasi pengolahan lumpur tinja. Nah, ini adalah perbandingan sistem onsite dan sistem offsite. Kita lihat dari segi kelebihan dan kekurangannya. Kalau onsite system, kelebihannya apa? Biaya pembuatannya murah, teknologi dan pembangunannya sederhana. Karena apa ya? Dia hanya berupa bangunan antiseptik, bangunan yang tidak kompleks, sehingga dari segi biaya ataupun dari segi pembangunannya lebih mudah dibandingkan dengan sistem offsite. Ya, selain itu dia apa? Dia cocok diterapkan di daerah pedesaan atau kepadatan penduduknya rendah. Karena apa? Yaitu tangki septik itu butuh jarak antara kurang lebih 1,5 meter dari rumah, dan antar jarak tangki septik yang satu dengan tangki septik lainnya itu adalah 10 meter. Jadi masuk ke kekurangannya, dia tidak cocok untuk daerah dengan kepadatan tinggi, karena kalau kepadatannya tinggi, rumahnya mepet, itu jarak tersebut tidak memenuhi, ya kan? Lalu kekurangan onsite apa lagi? Perlu penyedotan lumpur tinja secara berkala. Jadi perlu ada maintenance-nya, yang setiap rumah atau setiap penghuni rumah harus aware dan paham akan kebutuhan tersebut. Lalu untuk offsite system, kelebihannya apa? Daya tampungnya skala besar, jelas ya. Kemudian perlindungan lingkungannya lebih maksimal karena pencemaran air tanah lebih terkontrol. Kemudian lebih praktis bagi warga. Itu tadi, bagi warga-warga yang mungkin tidak aware, kurang paham atau tidak kurang paham bahwa septic tank itu harus disedot, maka akan lebih prefer menggunakan jaringan perpipa. Jadi ya udah, air limbah mereka dialirkan melalui sistem perpipaan ke IPAL terpusat saja, seperti itu. Jadi dari segi kita, dari segi penghuni jatuhnya lebih praktis, ya kan, tidak perlu memikirkan biaya perawatan. Kemudian, tapi kekurangannya apa? Biaya investasi yang besar ya, karena tadi unit pengolahannya kompleks, ada A, B, dan dia menampung limbah dalam jumlah yang besar. Belum lagi jaringan perpipaan yang seperti manhole, bak kontrol, valve, dan lain sebagainya. Belum lagi kalau misalnya digunakan pompa, seperti itu ya. Memerlukan perencanaan dan pelaksanaan jangka panjang yang jelas. Kemudian, memerlukan operator khusus dalam manajemen pengolahan kota yang profesional. Ini tadi saya bilang bahwa ujung-ujungnya air limbah itu endingnya adalah di IPLT, pengolahan terakhirnya, ya. Jadi bagaimana sih konsep pengolahan lumpur tinja di IPLT? Yang pertama adalah penggunaan tangki septic tank, ya kan. Kemudian dilakukan penyedotan. Ya, di sini ada beberapa contoh gambar kegiatan operasional penyedotan lumpur tinja. Kemudian diangkut dengan truk tinja. Ini salah satu truk tinja yang ada di Jakarta, Paljaya. Jadi mereka memang punya bisnis untuk kita bisa menghubungi mereka apabila kita mau melakukan sedot tinja. Jadi dikelola oleh PD Paljaya. Nah, masuk ke IPLT, pengolahan lumpur tinja. Nah, lumpur tinja itu di IPLT diolah. Kemudian nantinya hasil olahan IPLT itu adalah air, ujung-ujungnya air juga, yang memenuhi baku mutu yang akan dibuang ke badan air, dan ada lumpur IPLT. Dan lumpur IPLT itu dilakukan pengeringan atau namanya sludge dry bed. Nah, itu yang bisa dimanfaatkan kembali. Materinya sampai di sini. Ada yang mau bertanya? Silakan. Izin tanya Bu, lumpur hasil pengolahan IPLT bisa dimanfaatkan kembali menjadi apa ya Bu? Yang paling umum dikenal dan paling umum diaplikasikan adalah sebagai, ada yang tahu? Ya, sebagai fertilizer ya. Nah, kemudian ada lagi pemanfaatannya sebagai salah satu bahan konstruksi, yaitu adalah sebagai salah satu bahan untuk paving block. Oke.
Oke. Kemudian bisa dimanfaatkan lagi menjadi salah satu sumber energi. Apa itu, ada yang tahu? Jadi dia bukan berarti lumpurnya langsung dimanfaatkan jadi paving block, bukan langsung digunakan sebagai briquette. Tapi kalau paving block ini biasanya lumpurnya dicampur dengan material lain pembentuk paving block. Kalau briquette ini biasanya dengan misalnya serbuk gergaji dan lain. Jadi dia bukan menjadi salah satu bahan utama, tapi bahan pencampur untuk pembuatan paving block, briquette dan pupuk. Kalau pupuk biasanya dicampur dengan sampah-sampah organik, ranting pohon, bisa buah-buahan, tulang-tulangan hewan. Oke, karena tidak ada pertanyaan lagi, maka saya yang akan bertanya, ya, untuk menilai pemahaman mahasiswa mengenai materi kita pada siang hari ini. Oke, ada 4 soal, ya, kuis. Oke, nomor 1. Manakah pernyataan yang paling tepat mengenai limbah domestik? A, B, C, atau D? Air limbah domestik adalah air yang berasal dari aktivitas sehari-hari manusia yang menggunakan air bersih, ya. Lanjut, nomor 2. Air bekas mencuci pakaian, mandi, mencuci peralatan dapur termasuk dalam kategori apa? A, B, C, atau D? B, bukan black water. Oke, pintar. Lanjut, nomor 3. Perbedaan utama antara SPAL DS dan SPAL DT adalah A, B, C, atau D? B. Ada yang lain jawabannya? B. Oke, setuju ya, B ya. Paham ya? Kebetulan jawaban yang paling panjang jawaban yang benar. Oke, nomor 4. Salah satu kelebihan sistem SPAL DT dibandingkan dengan SPAL DS adalah, ayo ingat-ingat. C. Yakin? SPAL DT, ya, benar ya. Sebagai penutup, saya akan memberikan kesimpulan mengenai materi kita hari ini tentang pengolahan air limbah. Jadi prinsipnya air limbah itu harus dikelola dengan baik agar tidak mencemari lingkungan. Dan tadi juga kita sudah bahas bahwa air limbah itu ada 2, grey water dan black water, ya. Kemudian tadi sudah kita bahas juga bagaimana kondisi sanitasi lingkungan di Indonesia saat ini dan urgensinya dalam pengolahan limbah. Lalu ada 2 tadi pengolahan limbah, ya, pengolahan secara onsite dan pengolahan secara offsite. Sudah kita pelajari juga, teman-teman juga sudah paham perbedaannya, sehingga dalam penerapannya bisa disesuaikan dengan kebutuhan wilayah masing-masing. Oke, cukup sekian materi kita pada siang hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah hadir pada perkuliahan. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan lanjut materinya mengenai pengolahan limbah padat. Hari ini adalah air limbah, maka minggu depan kita akan membahas mengenai sampah atau limbah padat. Sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.